Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Al-Ansori Hasibuan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Mahasiswa Kewirausahaan. Pada bagian pertama, saya akan memperkenalkan e-book saya yang berjudul Konsep dan Penerapan Persamaan Dasar Akuntansi. E-book ini merupakan panduan praktis dan strategis bagi pemula untuk memahami konsep dasar akuntansi dengan lebih mudah. Materi di dalamnya disusun secara sistematis sehingga dapat membantu pembaca memahami hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas sebagai dasar pencatatan keuangan. Selanjutnya, mengapa e-book ini penting? Pada slide ini dijelaskan alasannya penting mempelajari e-book ini. Pertama, e-book membantu menjawab tantangan akuntansi bagi pemula. Kedua, materi disusun secara sistematis, bertahap sehingga mudah dipahami. Ketiga, e-book menggabungkan teori dan praktek yang terintegrasi sehingga pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya. Selain itu, materi yang disajikan relevan dengan kebutuhan saat ini, baik untuk pelajar maupun masyarakat umum. Selanjutnya kita masuk, apa saja sih yang dibahas dalam e-book ini? Nah, e-book ini terdiri dari 4 pembahasan utama. Bab pertama membahas dasar akuntansi sebagai pondasi awal pemahaman. Bab kedua membahas persamaan dasar akuntansi yang menjadi inti pencatatan transaksi. Dan yang ketiga adalah membahas laporan keuangan dan komponen-komponennya. Sedangkan bab keempat, yaitu bab terakhir, berisi praktik dan latihan yang membantu pembaca menerapkan materi yang telah dipelajari secara langsung. Selanjutnya, siapa yang cocok membaca e-book ini? Nah, e-book ini dirancang untuk berbagai kalangan. Pertama, siswa SMA atau SMK yang ingin memahami dasar akuntansi. Kedua, mahasiswa yang membutuhkan penguatan konsep akuntansi. Ketiga, pelaku UMKM dan para pemula yang ingin meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan usaha. Adapun manfaat yang diperoleh antara lain memahami konsep akuntansi secara lebih mudah, belajar secara bertahap, memperoleh keterampilan dasar akuntansi, meningkatkan kesiapan akademik, serta membangun pondasi keuangan yang jauh lebih kuat. Slide selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan harapan. Dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan pondasi penting dalam memahami akuntansi secara keseluruhan. Melalui e-book ini, diharapkan pembaca mampu memahami konsep dasar akuntansi dengan lebih baik, meningkatkan literasi keuangan, serta memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan usaha. Harapannya, e-book ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi banyak orang. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal usaha saya. Proposal usaha digital entrepreneurship yang berjudul Les Private Online Akuntansi Dasar untuk Siswa SMA SMK. Usaha ini hadir sebagai solusi cerdas belajar akuntansi melalui platform digital. Fokus utama usaha ini adalah membantu siswa memahami akuntansi dengan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses dari berbagai lokasi. Selanjutnya yaitu mengenai profil founder dan penulis, peran dan visi pribadi. Pada slide ini ditampilkan profil founder sekaligus penulis proposal, yaitu saya sendiri Muhammad Ridho Al-Ansori Hasibuan, mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang dengan konsentrasi pendidikan ekonomi. Dalam usaha ini saya berperan sebagai founder, tutor utama, dan penulis e-book. Adapun visi pribadi yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan literasi akuntansi bagi generasi muda melalui pendekatan pembelajaran yang mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dan urgensi. Slide ini menjelaskan latar belakang berdirinya usaha. Dari sisi masalah siswa, masih banyak yang mengalami kesulitan memahami konsep dasar akuntansi, kurang mendapatkan pendampingan belajar, dan menghadapi biaya bimbingan belajar yang relatif mahal. Di sisi lain, terdapat peluang digital berupa transformasi pendidikan pasca pandemi serta meningkatkan kebutuhan akses belajar yang fleksibel tanpa batas geografis. Oleh karena itu, hadir solusi berupa Ridho Accounting Class yang menyediakan layanan bimbingan online yang interaktif, terjangkau, dan berfokus pada pemahaman konsep dasar akuntansi.
Selanjutnya yaitu mengenai tujuan usaha. Usaha ini memiliki 5 tujuan utama. Pertama, menciptakan proses belajar yang interaktif dan fleksibel. Kedua, meningkatkan prestasi akademik siswa, khususnya pada bidang akuntansi. Ketiga, memperluas akses pendidikan yang lebih terjangkau. Keempat, membantu mengurangi kesenjangan pendidikan melalui pembelajaran digital. Dan kelima, menciptakan peluang kerja serta pengalaman kewirausahaan bagi mahasiswa. Melalui tujuan tersebut, usaha ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai kuadran pemetaan manfaat. Pada slide ini ditampilkan manfaat yang dihasilkan bagi berbagai pihak. Bagi siswa, program ini membantu meningkatkan pemahaman konsep, prestasi akademik, serta rasa percaya diri dalam belajar. Bagi mahasiswa, usaha ini menjadi sarana mengasah keterampilan kewirausahaan, manajemen, dan komunikasi profesional. Bagi Universitas Negeri Padang, usaha ini mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan mahasiswa yang inovatif, sedangkan bagi masyarakat, program ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi akuntansi secara lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke identitas usaha. Pada slide ini ditampilkan identitas usaha yang akan dijalankan. Nama usaha ini adalah Ridho Accounting Class yang bergerak di bidang digital entrepreneurship, khususnya jasa pendidikan. Usaha ini memiliki slogan, "Jadi akuntan cerdas, masa depan berkelas". Target pasarnya adalah siswa SMA dan SMK akuntansi di seluruh Indonesia. Produk utama yang ditawarkan berupa layanan les private online akuntansi dasar. Pembelajaran dilakukan melalui Zoom atau Google Meet dengan dukungan modul PDF dan PPT interaktif, serta menggunakan pendekatan one-on-one tutoring dan step-by-step learning agar siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Selanjutnya kita masuk ke visi, misi, dan tujuan mulia. Slide ini menjelaskan arah dan tujuan usaha yang dijalankan. Visi dari Ridho Accounting Class adalah menjadi layanan les private online akuntansi dasar yang terpercaya dan berkualitas. Untuk mencapai visi tersebut terdapat 5 misi utama, yaitu menghadirkan pembelajaran yang sederhana dan sistematis, memberikan fleksibilitas digital penuh, menciptakan interaksi belajar yang intensif, terus berinovasi dalam metode pembelajaran, serta memberikan pendampingan personal kepada setiap siswa. Adapun tujuan mulianya adalah membantu pemerataan akses pendidikan akuntansi yang berkualitas secara inklusif tanpa dibatasi lokasi maupun kondisi ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke ekosistem produk yang ditawarkan. Ridho Accounting Class tidak hanya menawarkan sesi pembelajaran biasa, tetapi juga sebuah ekosistem belajar yang lengkap. Produk yang ditawarkan meliputi live class interaktif melalui Zoom atau Google Meet, latihan terstruktur untuk memperkuat pemahaman konsep, modul digital dalam format PDF dan PPT yang ringkas serta praktis, pendampingan personal yang fokus pada perkembangan masing-masing siswa, dan evaluasi berkala yang dilakukan secara transparan agar siswa dapat mengetahui perkembangan belajarnya. Selanjutnya kita masuk ke konsumen potensial. Pada slide ini digunakan pendekatan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Dari sisi segmentasi, target utama adalah siswa usia 15 hingga 18 tahun atau jenjang SMA dan SMK dengan cakupan awal Sumatera Barat yang dapat berkembang ke tingkat nasional. Dari sisi targeting, fokus utama adalah siswa kelas 10 sampai kelas 12 yang mengalami kesulitan memahami konsep dasar akuntansi dan membutuhkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Sedangkan positioning yang dibangun adalah layanan belajar akuntansi yang sabar, personal, berfokus pada pemahaman fundamental, serta menawarkan harga yang tetap terjangkau. Selanjutnya kita masuk ke analisis kompetitor dan keunggulan kompetitif. Pada slide ini dilakukan perbandingan antara Ridho Accounting Class dengan bimbingan belajar online lebih besar dan les private offline. Keunggulan utama Ridho Accounting Class adalah fokus personal yang sangat tinggi melalui sistem satu tutor untuk satu siswa. Selain itu, layanan ini memiliki fleksibilitas waktu dan lokasi yang tinggi karena dilaksanakan secara online. Dari sisi harga, juga lebih terjangkau dibandingkan banyak kompetitor. Keunggulan lainnya adalah fokus khusus pada akuntansi dasar, sehingga pembelajaran menjadi lebih spesifik dan mendalam. Oleh karena itu, posisi usaha ini berada pada kombinasi high personalization, high flexibility, dan low cost. Selanjutnya kita masuk ke 6 pilar strategi bersaing. Untuk memenangkan persaingan usaha ini dibangun di atas 6 pilar utama. Pilar pertama adalah pendekatan personal melalui bimbingan 1-1. Pilar kedua adalah garansi metodologi dengan pendekatan belajar sampai paham.
Pilar ketiga adalah strategi harga yang terjangkau bagi pelajar. Pilar keempat adalah social proof melalui testimoni dan hasil belajar siswa. Sedangkan pilar yang kelima berupa ekosistem promosi yang memanfaatkan Instagram dan TikTok. Dan yang terakhir adalah kurikulum yang disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami oleh pemula. Selanjutnya yaitu mengenai inovasi dan keunggulan metode belajar. Slide ini menjelaskan inovasi metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan utama yang diterapkan adalah belajar sampai paham. Siswa akan belajar secara bertahap melalui step by step learning, sehingga tidak melanjutkan ke materi berikutnya sebelum benar-benar memahami materi sebelumnya. Selain itu, tersedia modul digital yang ringkas dan praktis, sistem satu tutor satu siswa untuk menciptakan kenyamanan belajar, serta evaluasi dan umpan balik yang diberikan secara berkelanjutan agar perkembangan siswa dapat dipantau dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai target konsumen dan kebutuhan pasar. Slide ini menjelaskan permasalahan yang sering dialami siswa dalam menghadapi akuntansi. Banyak siswa menganggap akuntansi sebagai mata pelajaran yang rumit, membosankan, bahkan menakutkan. Tidak sedikit juga yang tertinggal materi karena pembelajaran di kelas berlangsung terlalu cepat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Rido Accounting Class menawarkan tutor yang sabar dan mudah dihubungi, metode belajar yang menekankan logika dasar, debit dan kredit, serta struktur harga yang ramah bagi pelajar. Selanjutnya kita masuk ke strategi promosi dan penjualan. Strategi pemasaran yang digunakan mengikuti konsep marketing funnel. Tahap pertama adalah awareness, yaitu membangun kesadaran melalui konten edukasi akuntansi di Instagram dan TikTok. Tahap kedua adalah consideration, yaitu ketika calon siswa mulai berinteraksi melalui DM atau WhatsApp untuk berkonsultasi mengenai kebutuhan belajarnya. Tahap terakhir adalah conversion, yaitu proses pendaftaran pembayaran dan onboarding hingga siswa resmi mengikuti kelas yang disediakan. Selanjutnya kita masuk ke analisis strategis. Pada slide ini dilakukan analisis SWOT. Dari sisi strength, usaha memiliki fleksibilitas operasional yang tinggi karena berbasis online, biaya operasional yang rendah, serta harga yang terjangkau. Dari sisi weakness, usaha masih bergantung pada internet dan tingkat pengenalan merek yang masih berkembang. Dari sisi opportunity, tren pendidikan digital yang terus meningkat menjadi peluang yang sangat besar. Sedangkan dari sisi threat, terdapat persaingan dengan bimbingan belajar besar maupun tutor individu yang menawarkan layanan serupa. Analisis ini menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang yang baik untuk berkembang apabila mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu roadmap proses operasional. Pada slide ini ditampilkan roadmap atau alur operasional usaha. Proses dimulai dari kegiatan promosi melalui media sosial untuk menjangkau calon siswa. Setelah itu siswa melakukan pendaftaran dan konsultasi kebutuhan belajar. Selanjutnya dilakukan penjadwalan kelas, pelaksanaan pembelajaran, pemberian tugas dan evaluasi, hingga pemantauan perkembangan siswa secara berkala. Alur ini dirancang agar layanan berjalan sistematis dan memberikan pengalaman belajar yang nyaman bagi peserta. Selanjutnya yaitu mengenai fasilitas dan infrastruktur teknologi. Dalam menjalankan usaha ini, dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung. Perangkat utama yang digunakan adalah laptop dan smartphone yang terhubung dengan internet. Selain itu digunakan aplikasi Zoom dan Google Meet sebagai media pembelajaran, Canva untuk pembuatan materi dan promosi, serta Google Drive sebagai penyimpanan dokumen. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan proses belajar berjalan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan proses belajar berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi. Karena usaha ini masih berada pada tahap awal pengembangan, struktur organisasi dibuat sederhana namun tetap jelas. Founder bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha secara keseluruhan, mulai dari penyusunan materi, pemasaran, pelayanan siswa, hingga evaluasi program. Struktur yang sederhana ini memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan sehingga operasional dapat berjalan lebih fleksibel. Selanjutnya kita masuk ke rencana anggaran biaya. Pada slide ini ditampilkan rencana anggaran biaya usaha. Untuk investasi awal, total biaya yang dibutuhkan adalah Rp190.000. Biaya tersebut terdiri dari kuota awal sebesar Rp50.000, promosi awal sebesar Rp100.000, biaya desain sebesar Rp20.000, dan biaya listrik sebesar Rp20.000. Sedangkan biaya operasional per bulan sebesar Rp120.000, yang terdiri dari biaya internet Rp50.000, biaya promosi Rp50.000, dan biaya listrik Rp20.000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa usaha ini cukup efisien karena perangkat utama seperti laptop dan smartphone sudah tersedia sehingga modal awal yang dibutuhkan relatif rendah.
Selanjutnya kita masuk ke proyeksi pendapatan dan titik impas atau break even point. Pada slide ini tampilkan proyeksi pendapatan dan perhitungan titik impas. Harga layanan diterapkan sebesar 35.000 per pertemuan. Target hour adalah 5 siswa dengan frekuensi 2 kali per bulan sehingga diperoleh proyeksi pendapatan sebesar 350.000 per bulan. Nah, setelah dikurangi biaya operasional bulanan sebesar 120.000, maka laba bersih yang diperoleh adalah sekitar 230.000 per bulan. Dengan modal awal sebesar 190.000 dan laba bersih sebesar 230.000 per bulan, maka break even point atau titik impas dapat dicapai dalam waktu sekitar hanya 0,83 bulan atau kurang dari 1 bulan. Artinya modal awal yang dikeluarkan dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 bulan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki resiko finansial yang relatif rendah dan potensi keuntungan yang cukup baik. Selanjutnya kita masuk ke model bisnis dan aspek keuangan. Pada slide ini dijelaskan model bisnis dan aspek keuangan usaha. Sumber pendapatan utama berasal dari biaya per sesi les private yang dirancang tetap terjangkau bagi pelajar SMA dan SMK. Dari sisi operasional, usaha menerapkan konsep land cost atau biaya operasional yang efisien karena tidak memerlukan sewa tempat fisik. Modal difokuskan pada kebutuhan digital seperti internet dan perangkat pendukung pembelajaran. Untuk sistem pembayaran tersedia beberapa metode yang memudahkan siswa, yaitu transfer bank melalui BRI dan BTN, serta dompet digital seperti Dana, GoPay, dan ShopeePay. Dengan sistem ini, proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke produk pendukung e-book. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, selain layanan les private online, usaha ini juga memiliki produk pendukung berupa e-book berjudul Konsep dan Penerapan Persamaan Dasar Akuntansi yang merupakan karya asli saya sendiri, Muhammad Ridho Alansori Hasibuan. E-book ini memiliki 3 fungsi strategis. Pertama, sebagai media ajar utama untuk menjaga standar kualitas materi bagi seluruh siswa. Kedua, sebagai integrasi multimedia melalui QR Code yang menghubungkan pembaca langsung ke video pembelajaran di YouTube. Ketiga, untuk memperkuat kredibilitas dan identitas akademik usaha sebagai penyedia layanan pembelajaran akuntansi dasar. Selanjutnya kita masuk ke filosofi edukasi. Filosofi yang menjadi dasar usaha ini adalah bahwa belajar akuntansi bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi juga memahami bagaimana sebuah usaha berjalan dan berkembang. Karena itu, siswa tidak perlu takut memulai dari dasar. Setiap ahli akuntansi juga pernah menjadi pemula. Dengan metode yang tepat, materi akuntansi dapat dipahami secara bertahap dan menjadi bekal penting dalam memahami dunia bisnis maupun pengelolaan keuangan. Baik, sebagai kesimpulan, Ridho Content Class merupakan inovasi bisnis pendidikan digital yang memiliki prospek menjanjikan. Dengan modal awal yang relatif rendah, yaitu hanya 190.000, usaha ini mampu menghasilkan margin keuntungan yang cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, usaha ini memiliki titik impas atau break even point kurang dari 1 bulan, yaitu sekitar 0,83 bulan. Usaha ini juga didukung oleh produk e-book edukatif yang meningkatkan nilai tambah layanan. Oleh karena itu, Ridho Accounting Class dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan sebagai bisnis pendidikan digital yang berkelanjutan. Sejalan dengan moto usaha ini, membangun fondasi keuangan yang kuat dimulai dari pemahaman konsep yang tepat. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi, saya akan menjelaskan alur penjualan e-book saya. Yang pertama, pada slide ini ditampilkan salah satu bentuk promosi e-book yang telah saya lakukan. Sebelum dipublikasikan, e-book terlebih dahulu diedit dan disusun semenarik mungkin, baik dari segi sisi maupun desain visualnya. Tujuannya agar pembaca tidak hanya mendapatkan materi yang berkualitas, tetapi juga pengalaman membaca yang nyaman dan menarik. Setelah proses penyusunan selesai, saya mulai memperkenalkan e-book melalui berbagai media digital sebagai langkah awal pemasaran. Strategi promosi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang saya buat, sekaligus menunjukkan bahwa e-book ini dapat menjadi solusi belajar akuntansi yang praktis dan mudah diakses. Pada slide ini dapat dilihat bahwa ini proses peninjauan oleh Google Playbook. Setelah e-book selesai dibuat dan siap dipublikasikan, langkah berikutnya adalah mengunggahnya ke platform Google Playbook. Pada tahap ini, e-book memasuki proses peninjauan atau review oleh tim Google. Nah, tim Google melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, seperti kualitas file, kelengkapan informasi buku, tata letak, serta kesesuaian dengan kebijakan penerbitan yang berlaku. Tahap ini menjadi sangat penting karena menentukan apakah e-book layak untuk diterbitkan dan dipasarkan secara resmi melalui platform Google Playbook.
Selanjutnya, pada slide ini merupakan bukti e-book telah disetujui oleh Google Playbook. Nah, pada slide ini kan ditampilkan bukti bahwa e-book yang saya susun telah berhasil mendapatkan persetujuan atau approve dari Google Playbook. Artinya seluruh proses peninjauan telah dilalui dengan baik dan e-book dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Google. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa produk yang saya hasilkan tidak hanya selesai sebagai tugas akademik, tetapi juga telah memenuhi standar publikasi digital pada platform berskala internasional. Dengan demikian, e-book ini sudah siap untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedangkan pada slide terakhir ini ditampilkan hasil akhir dari seluruh proses yang telah dilakukan, yaitu e-book yang sudah berhasil dipublikasikan dan dipasarkan melalui Google Playbook. Tampilan ini menunjukkan bahwa produk telah tersedia secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sebuah ide dapat dikembangkan menjadi produk nyata yang memiliki nilai edukatif sekaligus nilai ekonomi. E-book yang awalnya hanya berupa konsep dan rancangan kini telah menjadi produk digital yang siap digunakan oleh pembaca. Hal ini menjadi bukti bahwa inovasi di bidang pendidikan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang kewirausahaan di era digital. Demikian presentasi e-book dan proposal usaha yang dapat saya sampaikan melalui e-book dari The Accounting Class. Saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman akuntansi serta mendukung perkembangan pendidikan digital di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa beli e-book saya dan bergabung pada Ridho Accounting Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.